Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu guru. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK, yaitu jenis cedera dan cara menanganinya. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik ya, khususnya dalam berolahraga. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran ya. Di sini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari materi yang akan ibu guru sampaikan. Ya, untuk tujuannya yaitu tujuan pertama, anak-anak dapat menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan kedua, anak-anak dapat menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tujuan yang ketiga, yaitu anak-anak dapat menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari juga ya. Lalu untuk yang tujuan keempat, anak-anak nanti dapat mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan memulai ya. Pembahasan yang pertama adalah dalam pembahasan materi hari ini yaitu jenis cedera dalam aktivitas fisik ya. Pada aktivitas fisik kali ini kita akan mempelajari aktivitas fisik khususnya di dalam kegiatan olahraga ya. Apa saja sih jenis macam cederanya? Yang pertama yaitu memar. Ya, apa itu memar? Ya anak-anak, memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Lalu, biasanya memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Lalu memar juga dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki ya. Ini adalah bagian-bagian ya tubuh yang biasa mengalami cedera memar. Nah, jika anak-anak mengalami memar, bagaimana sih cara menangani memar tersebut? Baik anak-anak, perhatikan, yang pertama itu anak-anak bisa mengompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam ya. Lalu untuk yang kedua, tahapannya itu mengompres untuk menghentikan pendarahan kapiler. Jadi tujuannya mengompres itu untuk menghentikan pendarahan kapiler. Nah, setelah itu yang ketiga, anak-anak istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut ya. Dari kegiatan-kegiatan istirahat. Lalu untuk yang keempat, anak-anak lakukan istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak ya. Dan yang kelima, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jadi pada saat anak-anak mengalami cedera lalu anak-anak melakukan aktivitas fisik, hindari benturan ya yang dapat membuat cederanya memarnya semakin parah ya. Baik, untuk cedera yang kedua adalah cedera otot
Ya, cedera otot ini terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Baik, untuk otot tendon yaitu menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Sedangkan otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Ya, jadi di situ apa itu otot tendon dan apa itu otot ligamen sudah Ibu jelaskan di sini ya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Ya, ada cedera otot lain yaitu cedera otot kram otot ya. Jadi kram otot ini biasanya Ibu pernah merasakan kram otot ya. Itu rasanya sangat ngilu ya, nyeri banget. Pasti anak-anak juga pernah merasakan kram ya pada saat anak-anak melakukan olahraga atau kegiatan yang membuat otot anak-anak ya menjadi lelah ya. Jadi untuk penyebab kram adalah kelelahan otot ya. Jadi kelelahan otot, kurangnya pemanasan pada saat berolahraga, dan kurangnya peregangan ya, pendinginan pada saat berolahraga, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot ya. Untuk kram otot ini ya menyebabkan rasa nyeri ya. Berikutnya adalah cedera yaitu pendarahan ya. Untuk cedera pendarahan saat beraktivitas fisik biasanya ya seorang dapat mengalami pendarahan. Kemudian ada jenis yang terjadi saat beraktivitas fisik ya. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, pendarahan mulut dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Ya, untuk pendarahan hidung ya, dudukan penderita jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Lalu yang kedua, posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Yang ketiga, lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernafas melalui mulut ya. Jadi bernafas menggunakan mulut, tidak dengan hidung. Berikutnya, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata hingga pipi. Dan jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera meminta bantuan kepada orang dewasa atau orang di sekitarmu. Yang kedua adalah pendarahan mulut ya. Untuk pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin ya. Jadi menggunakan kompres air dingin. Lalu yang kedua, jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, melainkan korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani oleh dokter gigi anak-anak. Cedera selanjutnya itu kehilangan kesadaran. Jadi jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Ya, jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Ya, dan jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Nah, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksud agar korban dapat bernafas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minum air gula atau teh manis hangat ya. Dan jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran PJOK pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kita semua. Supaya anak-anak tidak tertinggal materi terbaru dari Ibu Guru, anak-anak
Cukup mengklik tombol subscribe, lalu klik lonceng dan like-nya ya. Ya, untuk tugasnya, ayo anak-anak melakukan kegiatan, yaitu apa yang bisa anak-anak lakukan jika ada orang di sekitar kita atau sekitar anak-anak mengalami cedera memar ya. Nanti anak-anak bisa menceritakan di dalam video, lalu anak-anak bisa mencatat juga di buku PJOK dan diserahkan nanti kepada ibu guru. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Jaga kesehatan, sampaikan salam Ibu kepada ayah, bunda yang ikut membantu mendampingi kalian semua. Terima kasih dan salam olahraga.